kedua. Dan di kiri saya ada Sudondo Joyo Puspito sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua. Ayo kita masuk. Di belakang saya ada nama jalan Walter Freden yang sekarang dikenal sebagai RSPAD Gatot Subroto. Dan di sini ada timeline Sumpah Pemuda dari tahun 1908 sampai tahun 1999 yang dijelaskan sangat rinci. Dari sini ada foto Budi Utomo dan Indis Bartich. Di sini adalah sejarah Sumpah Pemuda. Indis Bartich. Di sini adalah sejarah Sumpah Pemuda. Dan sekarang kita berada di ruangan kedua. Di ruangan ini menampilkan pameran yang membahas organisasi-organisasi pergerakan pemuda nasional sebelum tahun 1928. Ruangan ini menyoroti berbagai kelompok kedaerahan seperti Jong Java, Jong Semantaran Bon, dan lainnya. Intinya, pameran ini menjelaskan proses awal persatuan di mana semangat kedaerahan berubah menjadi kesadaran kebangsaan, yang kemudian menjadi fondasi penting bagi terlaksananya Sumpah Pemuda. Sekarang kita berada di ruangan inti di Museum Sumpah Pemuda yang merupakan tempat bersejarah di mana Kongres Pemuda kedua diselenggarakan dan Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Ruangan ini dihidupkan melalui diorama patung lilin yang menggambarkan para pemuda saat pengesahan ikrar. Selain itu, terdapat instalasi interaktif yang memvisualisasikan momen bersejarah tersebut, termasuk patung W.R. Supratman yang mewakili pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan di lokasi ini. Secara keseluruhan, ruangan ini didesain untuk menjadi pengingat visual akan puncak perjuangan pemuda dalam mencapai persatuan bangsa. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan koleksi patung dari tokoh-tokoh penting pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Akagani, Arut Mononutu, Mowardi, dan Sarmidi Mangun Sarkoro yang terlihat di sini adalah para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang yang berperan besar dalam menyusun fondasi negara. Kehadiran koleksi patung di museum ini berfungsi sebagai sarana edukasi dan penghormatan. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan dan mengingatkan pengunjung, terutama generasi muda, tentang kontribusi besar para pemimpin ini dalam mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Koleksi ini menjadi pengingat akan semangat persatuan dan perjuangan di masa lalu. Dan di ruangan sini kita bisa mencoba untuk menjadi dirijen lagu Indonesia Raya. Lalu di ruangan ini ada penjelasan tentang Kongres Bahasa Indonesia dan Kongres Perempuan. Dan di kiri saya kita bisa lihat seragam pramuka zaman dahulu. Dan di sini ada berbagai deskripsi pakaiannya. Jadi di sini ada sabuk Hizbul Wathan dan celana pandu seragam KBI. Di sini ada kotak PPPK. Dan di sini ada bendera info dan tanda tingkatan KBI dan tanda pengenal kepanduan Muhammadiyah, pisau lipat, fluid, dan di sini ada pisau belati KBI, duk KB warna merah putih, buku catatan KBI, serta duk dasi Hizbul Wathan warna hijau. Dan di sini kita bisa melihat tulisan-tulisan. Di sini ada Indonesia Muda dan Kepanduan. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa foto kepramukaan. Di sini ada pengurus kuartir besar Kepanduan Bangsa Indonesia, foto pandu wanita Indonesia, Jambore Nasional pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh IPINDO di Pasar Minggu, Jakarta pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955. Dan di sini ada pengurus Kepanduan Bangsa Indonesia dan Pandu Hizbul Wathan dan kegiatan anggota Kepanduan. Ya, dan sekarang kita ada di ruangan terakhir pada bangunan Museum Sumpah Pemuda. Di sini ada Forbes 30 Under 30, yaitu anak-anak yang berprestasi